Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di program Kemilau Batam bersama saya Rina Marcella. Hari ini saya berada di hutan wisata yang sangat rindang, yaitu hutan wisata Mata Kucing yang lebih tepatnya terletak di kawasan Batu Aji, Kota Batam. Di sini terdapat buaya yang ukurannya kurang lebih 3 meter dan saat kita melihatnya itu langsung wah, mengerikan sekali pokoknya pemirsa.
Di lokasi kawasan hutan wisata ini juga terdapat permainan anak-anak. Salah satunya adalah ayunan ini yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Pemirsa, di kolam ini juga terdapat banyak sekali spesies ikan yang ukurannya relatif jumbo, seperti arwana, ikan lele yang besar banget ukurannya.
Untuk para pengunjung yang ingin memberi makan ikan, di sini juga tersedia pakan ikan dengan harga 5.000 per bungkus. Wah, di lokasi hutan wisata ini juga terdapat trek untuk hiking yang walaupun tidak terlalu tinggi tapi cukup berkeringat juga rasanya ya. Akhirnya saya sampai juga di lokasi peristirahatan setelah melalui jalur hiking tadi. Saya keliling-keliling, saya ngeliat nih ada hewan, ada beruang madu, ada buaya yang sangat besar sekali ya Bu. Ikan arwana, raja wali, ikan arwana yang banyak banget tadi Bu. Itu dari mana sih Bu? Itu semuanya adalah titipan orang karena mereka nggak sanggup kasih makan lagi. Titipan orang. Termasuk kucing-kucing yang ada di sekitar sini. Saya tidak mau membebani hidup saya dengan membeli hewan kemudian saya kasih makan. Tetapi pada saat hewan itu sudah sampai di tangan kita rawat dengan sangat baik. Iya.
walaupun sangat banyak komplain. Pertama komplain kandang buaya kotor sampai berlumut. Saya bingung kalau kandang buaya bisa bersih. Makanannya ayam mati, ayam hidup, masa iya harus di... Nah, itu pernah tuh ada yang ribut sampai di Wajah Batam dibilang. Kemudian kucing dibuang orang. Jadi kalau kucing dibuang orang, kadang-kadang ada yang kakinya sudah tinggal 3. Ada yang habis disiram air panas ininya koyak. Jadi saya pernah tempat isolasinya agak di depan, itu wajib ditulis apa keterlaluan mencari kekayaan dengan memperlakukan binatang sebagai bahan pencaharian gitu lah. Iya, jahat sekali orang buat. Dia nggak tahu bagaimana kita capeknya ngasih makan. Saya beli loh makanan. Nah, saya lebih suka kalau datangnya agak sore. Hewan liar di sini, lutung, monyet, itu kita kasih makan. Saya selalu. Nah kalau nengok saya punya stok pisang, itu banyak, beli. Itu beli sendiri untuk langsung kasih makan ya? Makanya orang bilang gila cari beban. Tapi saya lebih suka hewan itu liar. Nah ikan arwana juga dikasih orang, dia nggak sanggup. Ikan arwana kalau udah gede. Banyak tadi Bu? Iya, itu dikasih 4 ekor. Udah awalnya jadi ratusan. 4 ekor ya Bu? Iya, karena saya kasih makan. Iya. Jadi banyak itu ya Bu? Kita di sini rata-rata tidak pernah mau membeli hewan untuk ditunjukkan ke orang. Kita hanya seperti buruk-buruk yang ekor pendek itu orang sudah nggak mampu lagi menjaga, akhirnya dikasih ke kita dan kita rawat, tapi malah orang berpikirnya kita mencari keuntungan di situ ya. Saya membuka pintu suruh orang bayar, niatnya adalah memberikan oksigen yang sehat. Jadi kenapa saya dibilang gila? Ini kamu lihat pohon ini, nampaknya pohon murah ini. Tahu? Pohon gaharu. Bibitnya segini saja tuh. Mau 100 sampai saya beli berapa belas ribu. Saya punya sertifikat pembeliannya itu. Untuk dari pusat pembibitan. Ya, Bu? Pusat pembibitan. Karena apa? Saya ingin meninggalkan ini ke anak cucu kelak. Nanti biar dilestarikan. Sepenuh hutan ini saya tanami, tapi tidak sedikit orang yang mencuri di backing oleh oknum. Dia kan tumbuhnya bagus lurus. Nah, jadi kalau masih kecil agak panjang itu. Kalau dia yang agak subur cantik ke atas, itu dibuat tiang bendera, partai-partai gitu kan. Sakit betul rasanya. Padahal kita belinya aja itu mahal banget juga ya Bu. Tapi gimana? Kita mau beri kesadaran sama orang itu susah. Karena menyadarkan orang lain itu sulit. Orang banyak yang bilang, termasuk anak kandung saya mengatakan mama ini gila pohon. Jadi pohon itu kalau sakit saya nyanyi-nyanyikan. Supaya dia tetap sehat. Hobinya ya Bu dari saya pohon bersyukur, itu. Alhamdulillah saya tinggal di sini sudah 20 tahun hampir ya. Itu kemarin terjadi puting beliung pohon-pohon itu. Ini mes kami, ini semua kena. Allah kasih hanya ke musola, karena berapa kali saya mengucapkan musola itu harus renovasi. Hanya musola yang kena. Yang benar hancur, yang lain. Musola dan kantin atas. Karena kantin atas memang saya sudah tidak fungsikan karena memang sudah rusak. Sudah 20 tahun jadi dari makan raya. Jadi Allah itu luar biasa. Alam itu juga mengerti. Ya, Bu. Alam itu juga mengerti. Kalau kita niat baik, dia pasti jaga. Sengaja ini meninggalkan pohon-pohon yang mungkin zaman yang akan datang hanya ada di sini karena kita jaga. Jadi dulu kebun raya yang di Nongsa ya, Bu, ya? Itu ngambil bibitnya banyak dari sini. Kebun raya Batam. Dinas Kehutanan dan oknum-oknum itu ngambilnya dari sini. Izin dan tanpa izin saya. Ngambil dari sini dibuat ke sana. Termasuk pohon mahal, pohon apa diambil dari sini. Tetapi apa yang kami punya pasti lebih bagus dari mereka karena kita merawatnya. Yang aslinya juga ya Bu, langsung. Nah, rotan yang nanti akan sulit, kita di sini saya kembangkan. Sulit nanti. Rotan itu sekali dicuri orang bertruk-truk, sakit hati nggak? Iya, kemarin sampai ke polisi. Banget Iya. Pas ngelihatnya. Jawabannya apa? Susah-susah. Di mana-mana rotan itu banyak dan itu kan Allah punya. Malah jawabnya kayak saya tahu aja kayak gimana. Saya udah biasa dimaki-maki orang, dibilang goblok, tolol, gila gara-gara jaga hutan. Jadi itu niat yang baik tapi orang malah kan belum tentu semua orang sama seperti itu. Tapi saya ingin gimana supaya alam terjaga dan ada yang saya wariskan untuk anak cucu. Saya sudah tua, udah pensiun. Sebelum corona kita 29 sampai 30 lebih. Banyak ya Bu. Sekarang 11, itu sudah termasuk saya. Menyusut langsung ya Bu. Oh iya. Setelah ada pandemi. Kita tutup 3 bulan, hewan nggak bisa istirahat makan. Iya, hewan harus tetap makan karena kalau kita nggak kasih makan juga. Pengunjung sekarang ada persentasenya cuma 15% dari biasa.
Padahal biasanya rame, sekarang jadi lumayan sekarang sepi ya. sangat. Kita rame pun jantungan kan, karena nanti saya salah lagi kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk kendalanya masih banyak belum sadar orang betapa pentingnya hutan. Padahal hutan itu Suruh bayar 15.000 per orang, sudah termasuk kolam renang, toilet segala macam, di depan masih banyak yang marah-marah. yang komplain ya Bu. Dibilang Padahal ini tanah Tuhan, kok harus masuk? Dan itu pejabat banyak. wah malah Iya. yang padahal yang Saya dari harusnya sana. pejabat-pejabat Ya, itu yang iya. ini ya Bu, yang Banyak. mendukung ya Iya, untuk oknum. pelestarian Iya. itu. Saya dari Juga ya, situ, Bu. kenapa harus bayar? Tempat lain kami tidak bayar. Dan ada juga wartawan yang, mana surat-surat izinnya? Tuh, ada. Jadi saya kadang-kadang ya, kita mau bilang apa? Iya. Gitu. Udah gimana ya kan Bu, karena untuk mengubah persepsi orang masih beda-beda Menjaga itu hutan susah ini ya, tidak Bu. gampang. Karena kalau pemerintah semuanya, mereka tidak punya budget untuk penjagaan. Jadi kalau untuk melestarikannya, saya selalu tumpang tindih, tambah pohon di bekas-bekas. Jadi contoh sekarang ini kan sudah kena puting beliung. Pohon besar-besar itu yang paling pendek 11 meter, yang paling panjang sampai 30. Kalau kami saja yang ngerjakannya tuh 3 bulan. Lama juga Tapi butuh dibantu waktu. sama Angkatan Udara. Baru bisa siap 1 bulan. Itu pun harus bantuan angkatan udara ya Bu. Mereka pakai tenaga mereka luar biasa. Nah, untuk perawatan memang susah. Memang sulit ya, Bu. Tapi kalau dibantu bersama-sama, kesadaran, apalagi soal kebersihan, masya Allah. Pasti Kalau lihat sepanjang jalan, kadang-kadang orang buang sampah, Buang sampah berhenti mobil sembarangan. buang sampah, Iya, Bu. sampah berkarung-karung. Itu tadi saya lihat, ya Allah gila. Jadi karyawan kadang-kadang saya nggak tega. iya karena Mereka kan kadang patroli keluar sambil ngambil sampah. Aduh, banyaknya orang buang sampah. Tapi memang begitulah kita nih. Di rumah-rumah mungkin tidak diingatkan orang tua pentingnya. padahal sudah ada tulisannya nih Bu. Tadi saya keliling ya, dilarang buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya. Tapi tetap aja ya kalau orang-orang ini banyak yang kurang patuh akan peraturan tersebut ya Bu. Kayaknya memang kesadaran Iya, itu kurang. kesadaran dirinya Atau memang. pendidikan dari rumah-rumah. Kalau menurut saya pendidikan dari rumah-rumah. Banyak sekolah tidak mempelajarkan akhlak. Kurang bidang etika. Etika banyak kurang. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan program Kemilau Batam. Mari lestarikan hutan di negara kita agar oksigen yang dihasilkan lebih sehat untuk anak dan cucu kita kelak. Saya Reina Marcella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.